Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Saya mendengarkan dengan seksama, mencatat ada 15 hal yang disampaikan baik oleh Bapak-Bapak Pimpinan maupun para anggota Komisi 2 lainnya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kata-kata baik, harapan baik untuk saya. Dan saya bersyukur karena juga langsung diingatkan bahwa banyak sekali aspirasi rakyat, permasalahan yang harus kita carikan solusinya, sehingga tentu sekembali dari rapat hari ini di Komisi 2, izinkan kami untuk juga langsung menyusun langkah-langkah taktis, bukan hanya merespons secara tertulis, tentunya akan kami jalankan Bapak Pimpinan, tetapi kami juga harus menjalankan langkah-langkah taktis berikutnya, sehingga apa yang tadi disampaikan, termasuk oleh Bapak Junimat Girsang, Bapak Januar, dan Bapak Ibu yang lain, ini bisa ada progresnya. Secara umum, kami juga sadar diri, di waktu penugasan yang tidak lama, kalau dihitung hingga Oktober 2024, tentu semangatnya adalah melanjutkan apa yang sudah baik selama ini, tetapi juga melakukan percepatan-percepatan. Jika ada terobosan dan gebrakan tertentu yang bisa dihadirkan, tentu ini juga atas dukungan penuh dari Komisi 2. Karena tadi banyak yang menyampaikan kalau hal-hal yang bisa dianggap menjadi solusi tadi tidak dibarengi dengan penguatan anggaran misalnya, ini juga tidak mudah untuk dicapai. Tetapi kami juga tidak ingin berkeluh hanya karena masalah anggaran. Pasti banyak hal yang bisa kita lakukan, dari mulai menyederhanakan permasalahan dalam arti menyederhanakan sistematika, mekanisme pemecahan masalah, termasuk decision making, yang mudah-mudahan juga bisa mempercepat target-target pencapaian. Bapak Ibu sekalian, tadi dari banyak hal yang kita dengarkan, juga banyak yang menitipkan pesan agar Kementerian ATR BPN ini benar-benar bisa menjadi sebuah institusi yang benar-benar melayani rakyat. Sesuai dengan moto kami tentunya, kita ingin menjadi lembaga yang profesional, tapi juga melayani rakyat dengan hati dan penuh keadilan. Ini kita bangun secara serius, walaupun kami juga paham bahwa permasalahan yang ada ini luar biasa. Tadi kita sudah bahas spektrumnya, satu persatu tadi Bapak Ibu, pasti masih banyak lagi yang lain, tapi terima kasih paling tidak sudah memberikan gambaran langsung ragam permasalahan yang ada di dapil dan di konstituen masing-masing. Kami catat dengan baik. Kita ingin menghadirkan keadilan bagi masyarakat, terutama dengan memberikan kepastian hukum hak atas tanah, dan ini kita lakukan karena memang tidak sedikit masyarakat yang sudah menunggu hadirnya keadilan ini, bukan hanya setahun, 2 tahun, belasan, bahkan puluhan tahun. Ini yang akan kita perjuangkan. Di samping itu, seperti yang kami sampaikan dalam paparan tadi, kita juga tentu harus menarik garis keseimbangan antara menghadirkan keadilan bagi rakyat dengan mendukung penuh pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan, termasuk pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Nah, tetapi kita tahu bahwa isu sengketa, tumpang tindih tanah, dan juga tumpang tindih peraturan yang terjadi di sana-sini yang seringkali menghambat, membuat menjadi status quo, dan akhirnya konflik sengketa itu berkepanjangan. Padahal semangatnya tadi kita ingin mendukung pembangunan. Tapi kami juga tidak setuju Bapak Ibu sekalian jika tadi atas nama pembangunan, atas nama percepatan, lalu ada hak-hak rakyat yang dikorbankan. Ini tentu merusak rasa keadilan. Saya pikir kita semua tidak ingin masyarakat kita menjadi korban. Tapi benar, sedikit saja tadi saya juga mengucapkan terima kasih dukungan dari Pak Junimat Girsang misalnya menginginkan agar Kementerian ATR BPN ini juga melakukan
pembelaan terhadap para pejabat yang dianggap melanggar hukum, melawan hukum, padahal belum tentu. Dan ini juga tidak adil. Ketika kita memperjuangkan keadilan bagi rakyat, kok tidak memperjuangkan keadilan untuk petugasnya sendiri. Saya akan turun tangan Bapak, dan kita mudah-mudahan bisa memberikan pembelaan-pembelaan, dan tentunya butuh dukungan juga, karena tidak mungkin bisa dijalankan tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan sering terjadinya tidak sinkron, tidak sinergis antara kementerian lembaga, ini juga menjadi catatan. Kami dalam 1 bulan terakhir ini berusaha untuk menggali permasalahan-permasalahan di lapangan, dan ternyata memang benar, seringkali karena tidak adanya sinkronisasi, maka pertama one map policy masih sulit untuk kita terapkan. Dan sengketa-sengketa terjadi karena misalnya berbeda antara peta yang dimiliki, termasuk seringkali definisi, persepsi itu juga berbeda. Bahkan kami mendengar juga sesama petugas BPN kadang-kadang juga berbeda, memaknai misalnya hak, saya ulangi, tanah negara, misalnya begitu. Jadi ini perlu sinkronisasi yang lebih detail lagi, sehingga jangan terjadi masalah, misalnya overlapping antara peta ATR BPN dengan KLHK, dan ini merugikan kita semuanya. Kemudian dari banyak Bapak Ibu sekalian, termasuk Pak Yanuar tadi, menekankan mafia tanah ya. Mafia tanah ini juga akan menjadi fokus. Benar, mafia tanah lebih banyak bermain di wilayah individu, warga, kemudian juga mereka akan menggunakan siasatnya, termasuk juga jaringannya. Kita ingin meyakinkan kalau ada pejabat atau petugas BPN yang terlibat dalam isu-isu ini, kita tindak tegas Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sampaikan melalui rapat kerja nasional yang kami jalankan beberapa saat yang lalu, dan tentunya ini sudah diketahui. Kalau ada yang karena ketidaktahuan atau tadi PTSL diburu-buru ngejar target, terus tiba-tiba akhirnya salah, rasa-rasanya kita bisa lakukan langkah-langkah pencegahan, dan jangan sampai itu terjadi. Kami jajaran Sekjen dan para Dirjen, tentunya Wamen juga terlibat di dalam ini, meyakinkan agar jangan karena mengejar target kemudian bermasalah di kemudian hari, ada yang jadi korban. Nanti kita semua merasa bersalah dan tidak bisa mencapai tujuan utama kita. PTSL itu ingin menghadirkan keadilan, tetapi jangan sampai justru karena kita terburu-buru ada hak rakyat yang juga terkoyak di situ. Nah, kami juga menanggap sangat positif Bapak Pimpinan untuk pembentukan task force itu. Nanti kita segera jalankan. Kita punya dirjen misalnya terkait dengan sengketa dan Satgas anti mafia tanah, kita coba segera jadikan ini betul seperti harapan kita, efektif, bisa paling tidak pertama menghimpun semua laporan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi ada 4 dokumen yang kami sudah terima hari ini juga, mungkin ada lagi yang lain-lain. Paling tidak masyarakat tahu kita sudah meresponsnya, tidak didiamkan ataupun tidak dibiarkan begitu saja. Namun demikian juga tentunya ada respons-respon yang harus bisa dijawab secara cepat kepada masyarakat yang mengadukan nasibnya tersebut. IKN, Bapak, tadi juga kami sentuh sedikit, dari 2086 hektar yang masih dalam tanda petik bermasalah ini sebetulnya sudah tidak pada ranah ATR BPN lagi, ketika kita ingin meyakinkan dulu bahwa status tanah itu clean and clear. Bagi kami 1 minggu bisa selesai untuk sertifikat tanah-tanah yang digunakan untuk proyek-proyek di IKN sebagai HPL, begitu ya. Tetapi yang jelas saat ini kami memonitor, ada tim terpadu yang sedang bekerja, dan seharusnya besok tanggal 26 itu ada penyerahan PDSK, dampak sosial kemasyarakatan, bagi beberapa kalangan masyarakat, terutama ada 2 prioritas. Memang tidak bisa 2086 hektar itu selesai, dan ini menyangkut kementerian lain, tetapi saya dengar dari otorita IKN besok akan diserahkan PDSK tersebut untuk menyelesaikan masyarakat yang berada di 2 lokasi, satu Sepaku ya, pengendalian sungai ataupun bendungan Sepaku, dan yang satu lagi di ruas jalan bebas hambatan ruas 6A dan 6B.
Kalau di wilayah yang lain, sebagai laporan juga, Badan Bank Tanah kami juga sudah menyiapkan sekitar 4.000 hektar yang bisa dialokasikan untuk fasilitas umum pendukung IKN. Itu lokasinya berjarak sebetulnya kalau sudah jadi jalan tol sekitar 15 menitan saja. Yang pertama ada 347 hektar untuk alokasi bandara VVIP. Nah, dari proses ini tersisa laporan dari Kepala Badan Bank Tanah kami, ada beberapa yang perlu mendapatkan penggantian juga, PDSK juga. Dan ini sudah dijalankan, tahap 1 dan 2 sudah dilakukan, tinggal tahap 3 dan keempat. Ini dilakukan oleh Kementerian PUPR dan juga Kementerian Perhubungan. Jadi ini sebagai laporan saja Bapak Ibu sekalian, bahwa kami walaupun sifatnya bukan yang terdepan untuk melakukan urusan PDSK maupun ganti rugi tersebut, tetapi kami mencoba juga untuk terus menjadi bagian agar proyek pembangunan berjalan dengan baik dan lahan tidak ada yang tidak bermasalah. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, Pak Gus Pandi Gaus, terima kasih tadi Bapak atas moral supportnya. Saya juga mendengar tadi ada beberapa Bapak Ibu yang lain mengatakan agar punya keberanian, ketegasan, kreativitas, inisiatif, insya Allah akan kami jalankan. Tentu ini pekerjaan besar, apalagi bicara dengan terkait birokrasi. Harapan masyarakat benar tidak ada lagi yang sulit untuk melakukan pengurusan tanah apapun pelayanannya, lalu tidak ada pungli, dan benar-benar kita bisa membangun zona integritas bagi jajaran ATR BPN. Lalu yang lain-lain kita juga mengidentifikasi memang mafia tanah ini melibatkan banyak pihak, termasuk notaris, termasuk mereka yang memang punya jaringan-jaringan terhadap oknum-oknum internal dan lain sebagainya. Tetapi kami, Bapak tadi disampaikan juga, saya langsung melakukan kunjungan koordinasi juga dengan Bapak Jaksa Agung dan jajaran di Kejaksaan Agung, termasuk Bapak Kapolri dan jajaran Mabes Polri, agar Satgas anti mafia tanah ini semakin sinergis untuk meyakinkan tidak ada kasus-kasus kejahatan pertanahan yang begitu saja. Walaupun kami juga terima kasih tadi banyak sekali perhatian, benar Bapak, anggaran yang ada hanya untuk sekitar 60 target operasi, rasanya jauh dari yang diharapkan begitu Bapak. Itu pun kami mencoba overprestasi untuk bisa 80-an bisa terungkap, tapi mohon ini ada dukungan tambahan anggaran untuk membahas mafia-mafia tanah tersebut. Kemudian yang lain-lain, penertiban HGU, HGB ini juga akan kami pelajari Bapak dengan lebih detail lagi. Saya juga terima kasih sudah diingatkan, hati-hati banyak jebakan-jebakan Batman di sana. Kami juga ingin meyakinkan prosesnya prudent dan semuanya benar-benar sesuai dengan aturan. Pada prinsipnya itu yang akan dijalankan. Kemudian tadi One Map Policy sudah, reformasi aset dan akses kami juga akan jalankan secara berimbang, karena ini akan mempercepat harapan masyarakat di berbagai daerah. Tadi Pak Mardhani Alisera, Pak Endro Suswantoro, Rusmantoro, maaf ya. Tadi sudah disampaikan agar kita juga punya empati. Ini benar Pak, karena hubungan masyarakat bukan hanya barang tetapi juga sudah jauh dari itu. Ini contoh di IKN, memang kami juga menyampaikan jangan sampai ada masyarakat yang merasa tergusur, tercabut dari akar kehidupan, termasuk juga sejarah dan budayanya. Kalaupun harus dipaksakan terjadi relokasi, ini juga tidak bisa asal gusur, karena tidak humanis, dan kalau menjadi masalah sosial yang berkepanjangan juga tidak baik. Ini tugas pemerintah, kata-kata negara dan pemerintah hadir itu juga harus diikuti dengan kerja-kerja yang juga humanis. Lalu tadi banyak yang menyampaikan agar anggaran tata ruang ini juga tidak boleh menjadi warga negara kelas 2 selain pertanahan. Tata ruang ini penting. Kami juga sangat concern Bapak, karena memang begitu melihat RT RW, RDTR ini masih perlu dikejar. RDTR per hari ini datanya ada sekitar 446 RDTR dari 2000 targetnya. Jadi masih harus kita kejar, tapi paling tidak sudah kita upayakan. Dari kebutuhan anggaran yang tadi kami laporkan, itu juga
kita bermohon agar bisa membantu percepatan penyusunan RDTR. Ditambah juga apa yang sudah kita miliki, 34 RT/RW provinsi, 415 RT/RW kabupaten, dan 93 RT/RW tingkat kota. Tapi yang paling penting bagaimana RDTR tadi bisa segera selesai dengan peta yang besar dan tentunya bisa digunakan untuk kepentingan KKPR ya, untuk izin lokasi dan pengembangan berikutnya. Lalu tadi Pak Cornelis, terima kasih Pak sudah saya sampaikan, kalau waktunya berapa lama kami juga masih berkomunikasi terus dengan kementerian-kementerian lain, karena memang sekali lagi ini banyak yang harus dikoordinasikan di tingkat yang lebih atas. Lalu Pak Hugua, ya ini juga benar terkait dengan ekosistem, tidak boleh tata ruang tadi asal-asalan, kemudian benar itu kemarin kasus harimau itu hanya satu mewakili banyak permasalahan. Kalau kita tidak serius benar, tidak bisa membedakan mana lindung, mana budidaya, mana yang bisa kita gunakan untuk pembangunan, mana yang juga kita harus preserve. Termasuk tadi kami mudah-mudahan bisa sukses untuk mengawal revisi PP agar carbon trading bisa dijalankan. Saya pikir itu Bapak, Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kami akan melengkapi dengan jawaban tertulis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetapi semua kami dengarkan dan kami catat. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa kami laporkan progresnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Saudara Menteri ATR BPN, Bapak Ibu sekalian pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2. Kita sudah sama-sama mendengarkan tadi jawaban dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan, baik itu dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, dan saran. Dan tentu nanti seperti yang saya katakan tadi, mungkin setelah ini nanti bisa dilengkapi dengan jawaban tertulis ya. Mengenai task force ya, mungkin bisa dikasih sama Pak Wamen aja nih ketuanya, biar lintas ini, biar cepat selesainya. Kita tes juga kan, bisa selesai nggak dalam 8 bulan gitu. Kita bisa masuk kepada kesimpulan. Ada 7 kesimpulan. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR BPN RI terhadap capaian realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 7.874 miliar 900. Mana yang benar? Yang benar mana? Ini 8 apa 5 nih? Ya. 874 miliar 964 juta 280.962 rupiah atau sebesar 97,56%, dan mendorong Kementerian ATR BPN RI terus meningkatkan kinerja agar target program prioritas pertanahan dapat tercapai lebih optimal. Yang di bawah tercapai lebih optimal. Itu meningkatkan, Bu. Terus meningkatkan kinerja. Ya, bisa kita setuju ya. Saya kira ini bentuk dukungan kita. Setuju ya, Andre ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian ATR BPN RI untuk mendapatkan penambahan anggaran sebesar 675 miliar 897 juta 312.000 rupiah yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023 yang akan dialokasikan untuk kegiatan PTSL, RDTR, penyiapan 104 kabupaten kota lengkap, dan transformasi digital. Setuju ya? Pak Sekjen, betul nih angkanya ya? Ya. Setuju. 3. Komisi 2 DPR RI, RI-nya kurang tuh.
mengapresiasi realisasi target PTSL sebesar 101,87%, namun meminta kepada Kementerian ATR BPN RI agar kedepannya tidak sekedar mengejar target, tetapi tetap memperhatikan dan menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih pendaftaran tanah yang dapat menimbulkan konflik dan sengketa tanah di kemudian hari. Setuju ya? Pak Menteri? Oke. 4. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian ATR BPN RI untuk dapat menjadi sentral registrasi sistem pertanahan atau Single Land Administration System dalam mewujudkan sistem pemetaan nasional atau One Map Policy, dan meminta Kementerian ATR BPN RI untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kementerian lainnya. Ketua, izin Ketua. Silakan. Wahyu. Silakan. Kalau bisa kita mendorong untuk segera dibahasnya undang-undang pertanahan. Ya. Ada Pak. Ada nanti. Ada mana? Tenang Tapi aja, jangan dikasih di balek Ketua, kasih di Komisi 2 nanti baleknya. Iya. Oke. Ya sebelum saya pindah ke pindah komisi Ketua kalau bisa itu. Iya. Yang ini setuju ya? Ini kementerian lainnya ini perlu kita urai nggak ya? Nggak, sebenarnya kalau berkaca dari undang-undang pertanahan itu, ini nggak selesai dengan cuma 2 atau 3 kementerian aja sebenarnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian SDM, sama Kementerian KKP. Dan pertanian. Hah? Pertanian. Oh, ya udah, kalau lebih dari itu berarti kementerian lainnya aja udah oke. Kalau gitu, ada PU lagi. Setuju ya? Oke. 5. Terhadap kasus mafia tanah, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian ATR BPN RI untuk membuat terobosan penyelesaian kasus mafia tanah dengan merespons cepat laporan masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Satgas Mafia Tanah, serta melakukan pengawasan internal dan pembenahan dalam tubuh Kementerian ATR BPN RI. Kenapa? Nomor 5. Setuju ya? Oke. 6. Menyikapi permasalahan tumpang tindih regulasi dan penyelesaian seluruh masalah pertanahan, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian ATR BPN RI sepakat untuk melanjutkan penerbitan rancangan undang-undang tentang pertanahan. Ya. Komisi 2 Ketua, nggak dimasukin Komisi 2. Udah Komisi 2 itu. Pembahasannya itu jangan dibalek. Ya, nanti Bapak, nanti kita lobby dengan pimpinan. 7. Dalam rangka pengadaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan IKN, Kementerian ATR BPN RI perlu memastikan perlindungan dan kompensasi serta ganti rugi yang adil yang diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat. Saya tidak tahu ya apakah ini kewenangan dari Kementerian ATR BPN. Saya kira ini urusan pemerintah secara keseluruhan dan mungkin secara teknis sudah diserahkan tanggung jawabnya kepada otoritas IKN. Kita drop aja ya. Drop aja lah. Kita drop, oke. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah menyepakati ada 6. Ketua. Itu yang nomor 6 tadi, Ketua. itu ada salah tulis itu. Ya, mana Pak Endro? Nomor 6. Kan yang di drop nomor 7. Gimana Pak?
Itu penerbitan itu pembahasan atau itu gimana? Nah itu. Ya, kalau pembahasan kan udah dimulai tapi kita kemarin terhenti. Ya, kita mulai dari awal lagi. Apa? Jadi apa? Untuk melanjutkan terbentuknya pembentukan. Kalau pembahasan kita udah mulai, kita stop pembahasannya, terus kita ini kan kita belum pernah bahas, Pak. Ya dibahas lagi, namanya juga pembahasan lagi, Pak. Melanjutkan pembahasan. Pak, saya cuma mau minta interupsi satu. Yang gugus tugas tadi belum masuk. Saya pengen Nggak usah masuk. kesimpulan, itu udah otomatis lah. Yang mana? Tadi udah disampaikan Pak Menteri akan membuat task force. Sudah. Akan dibentuk. Saya malah ngusulkan ketuanya Pak Wamen tadi. Ya udah. Izin Ketua. Silakan. Ini untuk melanjutkan pembentukan, biar lebih pasti kita bikin aja untuk melanjutkan penyelesaian rancangan undang-undang tentang pertanahan. Atau supaya nggak confuse, melanjutnya hilang aja. Toh memang belum ada kan? Periode ini nggak pernah dibahas. Iya. Gitu loh. Dibahas periode yang lalu, ya, Ini. tidak selesai. Nah, jadi supaya kita jangan confuse, udah sepakat untuk pembentukan RUU tentang pertanahan. Oke ya, Pak Endro? Ya. Nanti ada panjang lagi nih, tenang aja. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah menyepakati ada 6 kesimpulan dalam rapat kerja kita pada siang sampai sore hari ini bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, maka kita bisa mengakhiri rapat ini. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR BPN beserta seluruh jajaran yang sudah memenuhi undang kita untuk hadir. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi DPR RI. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup.